Halo, balik lagi di 021 Podcast sama gue Andri Daniari. Akhirnya nih, Persija berhasil meraih kemenangan pertamanya di Liga 1 musim ini. Setelah menang tipis 2-1 atas Persis Solo. Hannoverans sukses mencetak gol resmi pertamanya. Terus tendangan keras Frankie Misa di akhir babak pertama memperlihatkan dominasi Persija di 45 menit awal. Memainkan Rico Simanjuntak juga berimbas positif sama permainan Persija. Sektor penyerangan jadi lebih agresif dan lebih cepat dibandingin waktu lawan Bali United. Tapi sayang, lagi-lagi performa Persija melorot di babak kedua. Kebobolan sama Samsul Arif di awal pertandingan lah. Kayak kaget gitu loh pemain Persija. Gol ini sebenarnya bisa nggak terjadi ya, tapi kesalahan Hansa Muyama membaca pergerakan lawan akhirnya membuka ruang di pertahanan. Persis terus mendominasi 15 menit awal babak kedua. Untung aja nih Andri Tani, kapten kita semua, main bagus dan bikin beberapa penyelamatan krusial. Kalau enggak bisa kacau ini semua nih Jack. Walaupun kita menang tapi ada kabar buruk nih. Syahrian Abimanyu sama Frankie Misa mengalami cedera. Abi kabarnya cedera hamstring dan Frankie ngalamin masalah di betisnya. Udah pasti ini enggak bagus buat tim Persija. Abi itu playmaker yang tadi ngasih umpan cantik nan manja ke Hano untuk disontek dan jadi gol. Sedangkan Frankie ya tadi kita tahu ya lagi naik daun nih abis nyetak gol dengan tendangan kerasnya. Semoga aja ada kabar baik dari kedua pemain ini. Oh iya, tadi titik lemah Persija sepanjang pertandingan ada di siapa? Di Hanif Syahbandi. Beberapa kali bola gampang banget direbut dari kakinya. Kayak ngantuk mainin di bocah nih. Aduh, mengecewakan lu Nif. Parah lu Nif. Andri Tani aja nih sampai ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk depan mukanya. Soalnya ya persis nyaris nyetak gol nih setelah Hanif kehilangan bola. Hanif juga kelihatan tuh kayak kurang fight gitu sebagai pemain yang diplot sebagai jangkar ya. Kayak males banget bertarung dan enggak sigap nutup bola yang dipegang sama lawan. Udah gitu dua pemain asing Ondrej Krudela sama Michael Kremenchik juga belum terlalu ngasih lihat kualitasnya. Untuk Krudela sering banget nih kalah sprint dari pemain lawan. Sementara Kremenchik kebanyakan protes saat nggak dioper sama temennya. Jadi ya nggak kasih positive vibes gitu di sektor depan ya. Tapi untungnya Abdullah Yusuf Helal alias Bang Ucup nih mainnya cukup menjanjikan. Kontrol bolanya bagus, terus naluri di kotak penalti juga kelihatan walaupun mainnya cuma sekitar 30 menit. Udah gitu Muhammad Ferrari juga ngasih angin segar di lini belakang Persija. Usianya masih muda, tapi kapten timnas U19 ini solid banget saat dimainkan untuk menggantikan Abimanyu di babak kedua. Emang masih banyak minus di permainan Persija saat paruh kedua. Tapi bukan yang nggak bisa diperbaikin. Karena saat perubahan dilakukan sama Coach Thomas Doll, permainan Persija jadi lebih stabil lah. Digesernya Krudela sebagai gelandang bertahan juga berhasil membuat Persis gagal mengembangkan permainannya. Nah berikutnya nih Persija bakal bertandang ke markas PSM Makassar hari Jumat 5 Agustus 2022. Ini bukan jadi pertandingan mudah. Soalnya pemain bisa mengalami kelelahan karena jarak bandara ke Stadion B.J. Habibie di Parepare yaitu 3,5 jam. Apalagi PSM saat ini sedang on fire setelah menang di 2 laga pertama termasuk lawan Bali United di pekan ini. Udah pasti nih pertandingan besok lawan PSM bakal jadi ujian konsistensi buat anak-anak Macan Kemayoran. Oke, segitu dulu nih 021 Podcast. Kalau menurut kalian gimana sih pertandingan Persija dan gimana peluang Persija di pertandingan berikutnya? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ya di kolom komentar. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode 021 Podcast berikutnya sebelum menghadapi PSM. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga, oke? Ciao.